Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cahaya di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini teman-temannya tanggal 11 Desember tiba-tiba ada konferensi pers dari Ombudsman teman-teman ya, Ombudsman RI. Yang lu belum tahu siapa itu Ombudsman, silakan cek di Google teman-teman ya. Ombudsman adalah tempat kita untuk mengadukan apabila ada pejabat-pejabat negara pemerintah yang brengsek teman-teman ya. Jadi kalau Anda mengalami perilaku buruk petugas pajak, ya kan kita orang pajak ya. Maksudnya kalau gua tentu berhubungan dengan petugas pajak ya. Kalau lu ketemu orang pajak yang error, yang oknum gitu ya, maka lu bisa melaporkan ke pengaduan di DJP internal. Kalau pengaduan DJP lu tidak diproses seperti yang gua alami, lu boleh memproses pengaduan ke ombudsman, teman-teman ya, ombudsman. Dan sudah gua lakukan, oke? Tiba-tiba Ombudsman hari ini melakukan konferensi pers di YouTube-nya dia. Ini adalah penandatanganan PKS, artinya perjanjian kerjasama ya, antara Ombudsman dengan DJP ya. Apa isi PKS-nya kita belum tahu teman-teman, tetapi kita akan dengarkan cuplikan videonya teman-teman ya. Gue akan langsung mengambil cuplikan video dari Bapak Direktur Jenderal Pajak ya, Pak Dirjen, Bapak Surya Utomo ya, dan kita akan dengarkan langsung. Dan gue akan komentari ya bagaimana Pak Dirjen. By the way, Pak Dirjen ya, biar gue kasih tahu dulu ya, sampai hari ini kasus gue tidak tersentuh sama sekali oleh Pak Dirjen ataupun stafnya Pak Dirjen ataupun Pak Justinus atau siapapun di Kementerian Keuangan, tidak ada satupun orang yang memproses pengaduan gue. Gue kasih tahu nih Pak Dirjen ya, oke? Mari kita dengarkan, Pak Dirjen ngomong apa kali ini? Apa yang dia bicarakan di Ombudsman? Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang saya hormati juga Pak YK. Ini Pak Surya Utomo ya Pak teman-teman ya. YK Hendra Bosnya Fatika, saya apanya yang DJP. cuma satu kata di depan Pak YK, Pak. Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang paling sering ketemu sama saya nih Pak di kantor dan juga di mana-mana. Dan juga Bapak dan Ibu dari Ombudsman Republik Indonesia, izin saya datang ke sini membawa banyak pasukan Pak Ketua. Jadi Pak Dirjen hari ini datang ke Ombudsman bawa banyak pasukan teman-teman ya. Pasukannya siapa aja nanti dia akan sampaikan. Mungkin yang pertama Bapak Iwan sebelah sana, staf ahli Menteri Keuangan bidang penegakan hukum. Jadi saya Pak Iwan yang sering juga ngomong di berita-berita pajak tentang teman-teman ya tentang penegakan hukum. Pokoknya kalau ngomongin hukum-hukum biasanya dia nih. itu Dirjen Pajak yang dikasih tugas dan Bukan Awan ya, dititipi, Iwan. bukan hanya orang Pak. Termasuk staf ahli pun juga dititipkan untuk bantuin saya Pak. Saya punya 3 Pak, Alhamdulillah. 3 staf Satu ahli. diantaranya Pak Iwan, Pak Iwan. kemudian ada Pak Justinus Prastowo. Nah, ini dia Pak Justinus. Halo, Pak Justinus, bagaimana kabarnya? Pak Justinus adalah orang yang memanggil Soleh Solihun dan beritanya kabarnya beres. Dia juga yang manggil Arfian Fuadi dan kabarnya juga beres ya. Kasusnya kalau ketemu Pak Justinus pasti beres. Katanya begitu teman-teman, kita nggak tahu benar apa enggak teman-teman karena semuanya terjadi dalam ruangan gelap yang tertutup dan tidak terbuka untuk umum ya. Jadi Pak Justinus, ternyata Pak Justinus adalah stafnya Ibu Menteri yang dititipkan atau ditaruh di DJP. Yang kita tangkap seperti itu, yang gue tangkap ya dari katanya Pak Suryo. Berarti Pak Justinus bawahnya dia gimana ya? Atau gimana sih? Nggak jelas juga ya. Harusnya kan dia di atasnya dong, kan dia Kementerian Keuangan ya. Jadi ini staf ahli yang dititipkan di DJP katanya gitu ya. Sebelah Bapak ini adalah staf khusus Menteri Keuangan bagian halo-halo Pak. Bagian halo-halo ya. Komunikasi strategis. Jadi kami selalu Komunikasi strategis. Jadi kalau Soleh Solihun itu strategis. Kalau Awan itu tidak strategis, teman-teman ya. Buktinya nggak ada yang pernah gubris gua, nggak peduli, nggak ada masalah tuh sampai hari ini ya, teman-teman ya. berusaha untuk mengkomunikasikan cerita, termasuk yang hari ini kita ketemu, coba nanti kita komunikasikan, kita amplifikasi kepada masyarakat secara umum. Oke, Saya juga membawa secara umum ya, Pak Suryo Utomo, secara umum ya, bukan tertutup dalam ruangan gelap ya, secara umum ya. beberapa direktur saya Pak di kantor pusat, Pak Teguh, Pak Teguh, Bu Lucy, kemudian Pak Dodi, karena Dodi. urusannya banyak Pak di sana Pak. Pak Teguh urusannya dengan bantuan hukumnya, ini mohon maaf sekalian saya nge-review Pak. Pak Teguh bagian Bu hukum. Lucy urusannya dengan ke-SDM-an kami Pak, kepatuhan internal ya galak Pak. Bu Lucy itu kepatuhan internal ya. By the way, Ibu Lucy, apakah Anda yang ngurusin yang namanya pengaduan? Gua sudah mengadukan banyak sekali oknum-oknum DJP, belum diproses sampai sekarang teman-teman ya. Ibu Lucy yang terhormat, tolong ya, pengaduan gue Bu. Dia Pak. Dan Pak Dodi yang sering dilaporkan ya Pak Dodi Pak. Pemeriksaan yang kadang-kadang. Jadi Pak Dodi ini yang ketuanya pemeriksaan kayaknya gitu ya, sepertinya ya.
nggak selesai dan bahkan memberikan aroma yang berbeda. Serta Bu Ewi lupa nih kantor pusat. Oke, Bu Ewi, biar teman-teman tahu, Bu Ewi itu nama lengkapnya ada Dwi Astuti ya, yang sering kali kita baca berita-beritanya di perpajakan, di DTC dan sebagainya ya. Ibu Ewi ini nama lengkapnya adalah Dwi Astuti. Saya satu nih. Ini bagian humas saya yang suka halu-halu juga ini Pak. Bagian humas yang suka halo-halo ya. Jadi kalau urusannya adalah humas, pengumuman-pengumuman tuh beliau ya, Ibu Dwi Astuti ya, yang sering muncul di berita-berita di perpajakan teman-teman ya. Dan juga nggak lupa Pak, saya ajak teman-teman Kanwil di Jakarta. Kami punya 8 Kakanwil di Jakarta. Ada 8 Jadi Kakanwil. hari ini kami kumpulkan, nggak usah saya satu-satu perkenalkan ya. Ya paling tidak, karena keseharian kami yang ada di lapangan adalah Kakanwil. Jadi paling tidak. Kakanwil termasuk adalah Kakanwil Jakarta Barat yang namanya Saudara S yang mengadukan gua sebagai dugaan pelanggaran kode etik di IKPI, teman-teman ya. Sampai hari ini tidak jelas bagaimana penanggulangan kode etik ini. Sampai hari ini nggak jelas ya. Bapak Saudara S, bagaimana Pak? Apa kabarnya? Masih ada kan? Masih kerja kan ya? Gua ada di sini Pak. Tinggal telepon gua, tinggal WA gua kalau lu ada masalah dengan gua ya. Jangan pakai tangan orang untuk menghantam anggota IKPI. Oke, Bapak? Beliau-beliau juga tahu kira-kira apa yang kita lakukan di tingkat pusat dan mengcover apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di wilayah. Dan di masing-masing kanwil biasanya punya sekitar 10 sampai dengan 15 kantor pelayanan. Satu kanwil pegang tadi berapa? 10 sampai 15 KPP. Jadi luar biasa ya, kekuasaan dari DJP ini luar biasa teman-teman ya. Dari pusat sampai ke bawah tuh DJP itu punya kekuasaan itu ya. Pajak Pak. Jadi operasionalisasi kami ada di kantor pelayanan pajak. Kami memiliki 352 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Buset, 352. Kemudian ada sekitar 260 kantor setingkat di bawah kantor pelayanan pajak dengan kami punya 34 kantor wilayah. Total 500 Jadi ya. izin Pak Ketua, Pak Anggota, bahwa di kantor-kantor kami inilah sebetulnya interaksi kami dengan wajib pajak ada. Mulai dari pelayanan, minta nomor pokok wajib pajak, bayar, ngelapor gitu ya Pak ya. Kemudian bertanya, bercerita mengenai treatment perpajakan ataupun polisi perpajakan, mereka bertanya. Tapi di sisi yang lain ada semacam tanda kutip penegakan hukum, mulai dari pengawasan Pak. Kami ngawasin wajib pajak, kami meriksa wajib pajak, dan beberapa kejadian kami juga nyidik wajib pajak. Nyidik itu maksudnya penyidikan teman-teman ya. Penyelidikan ya. Penyelidikan itu maksudnya bukper. Jadi bukti permulaan ya. Jadi penyelidikan pidana bukti permulaan dalam rangka pidana perpajakannya. Penyelidikan nanti akan naik menjadi penyidikan. Penyidikan itu dilariin ke pengadilan negeri kalau sudah ada tersangkanya. Nagih wajib pajak dengan, ya kalau pajak pasti rada maksa Pak. Kayak tadi Kalau pajak pasti beliau maksa. tadi sampaikan kalau dirjen yang paling sakti itu dirjen anggaran Pak, karena urusannya dengan anggaran potong-potong tambah-tambah Pak ya. Kalau saya mungkin dirjen yang paling kejam barangkali, itu saja barangkali. Karena kami meminta pajak, sesuatu yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negaranya. Jadi karena aktivitas kami yang begitu kental nih Pak Ketua, Pak Anggota, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sangat jamak terjadi masyarakat wajib pajak itu merasa kok saya diperlakukan berbeda. Inilah yang mendasar. Oh, dia sadar guys. Dia sadar ya kalau ada masyarakat-masyarakat yang merasa error gitu ya. Dia sadar teman-teman ya, tetapi bagaimana pendapat dia? Dari para wajib pajak khususnya dan juga beberapa yang lain kadang-kadang suka memberikan respon yang sedikit berbeda. Bahasanya halus banget, respon yang sedikit berbeda teman-teman ya. Maksudnya diadukan gitu loh. Responnya macam-macam, aduan macam-macam, nah ini yang menjadi dasar kita untuk terus berinteraksi. Aduan tidak hanya ke ombudsman terus terang saja. Aduan kami dapatkan karena kami juga memiliki komite pengawas perpajakan di Kementerian Keuangan. Komwasjak teman-teman ya, Komite Pengawas Perpajakan Komwasjak di bawah Kementerian Keuangan juga tidak berfungsi sama sekali sampai hari ini. Pengaduan gue ke Komwasjak juga tidak diproses teman-teman ya. Jadi susah deh kalau Kementerian Keuangan nih pengaduannya. Komwasjak. Terus aduan pun juga di tempat-tempat yang lain Pak, bahkan ke
kantor polisi, Pak. Kantor polisi. Jadi kami diadukan di polisi, Bapak yang di sebelah sini Pak pernah sampai yang sudah dikeluarkan SP3 penyidikan Pak sebagai tersangka pada waktu itu karena pelaksanaan aktivitas kita. Jadi kalau mungkin boleh kami sampaikan di forum ini, banyak aktivitas kita ini memang kental dengan bawah hukum Pak. Sorry bos, pengaduan adalah suatu tindakan atau jalur yang memang disediakan oleh negara. Oke, negara menyediakan jalur untuk pengaduan, bos. Oke, jadi jangan dikatakan ini sebagai perlawanan. Bukan, ini bukan perlawanan dari wajib pajak. Orang mengadukan adalah suatu jalur yang disediakan oleh negara untuk warga negara, untuk rakyat mengadukan oknum yang brengsek, gitu loh. Oke, Bapak Dirjen, Pak Dirjen aja masih salah persepsi loh ya. Pak Dirjen aja masih berpikir orang mengadukan itu adalah perlawanan. Bukan. Mengadukan adalah tindakan yang diperbolehkan dan disediakan jalurnya oleh negara. Justru perlu ditindak ya, kalau ada pengaduan. Bagaimana kenyataannya, bagaimana kebenarannya, kita tindak dengan betul gitu loh. Tetapi kenapa pengaduan gua nggak diproses, bos? Pak Dirjen? Tapi itulah dinamika yang kami hadapi. Dan alhamdulillah ternyata panjang cerita Pak dari beberapa tahun yang lalu dengan ombudsman kami sering interaksi Pak. Jadi dilaporkan, ya saya dipanggil, kami datang, kami jelaskan. Karena pada prinsipnya kalau kami melihat namanya aduan itu kan ada dua hal sebetulnya. Benar dan kurang benar kan gitu kan. Saya nggak mengatakan. Aduan itu ada yang benar, ada yang kurang benar. Bahasanya halus banget ini orang, luar biasa, luar biasa. Katakan tidak benar, benar dan kurang benar Pak. Kalau yang benar, ya insya Allah yuk kita bareng-bareng kita lihat bersama-sama karena ada sisi. Oke, kalau ada pengaduan yang benar, mari kita lihat bersama-sama. Katanya beliau ya, katanya Pak Dirjen ya, kalau pengaduan lu benar, maka kita lihat bersama-sama. Pengaduan gue mana Pak? Pengaduan gue mana Pak Bos? Pak Dirjen? Pengaduan gue sampai hari ini nggak diproses. Bagaimana Pak? Apakah salah semua tuh pengaduan gue? Sisi yang memang harus kita jelaskan. Tapi kalau kurang benar ya mohon kiranya untuk kita selesaikan tanpa harus ditindaklanjuti yang aneh-aneh. Dan inilah yang Kalau ada yang tidak benar, mari kita selesaikan tanpa harus ditindaklanjuti yang aneh-aneh. Maksudnya bagaimana Pak? Yang aneh-aneh itu apa? Ini nih. Kok bahasanya begitu ya? Nggak jelas nih. Pak Dirjen tuh maunya gimana sih? Lu maunya gimana, bos? Maunya diselesaikan tuh bagaimana maksudnya? Apakah sepertinya Soleh Solihun di Pak Justinus, begitu selesaikannya? Atau seperti gue ini mau diselesaikan dengan cara dihancurkan, dengan cara dihantam pakai anggota IKPI? Atau bagaimana? Bagaimana Pak nih? Maksudnya bagaimana nih? Nggak jelas nih Pak Dirjen. Oke. Kemarin alhamdulillah dengan Pak anggota Pak YK, beberapa kali saya ketemu dan coba kita lakukan upaya terobosan lah paling tidak. Terobosan? Jadi sebelum apa tuh? Dari ombudsman memanggil, paling tidak yuk kita verifikasi terlebih dahulu case-nya seperti apa. Oke, apa itu? Karena yang kami harapkan, ya kalau memang case-nya memang betul-betul sudah clear ya kita follow up. Ada berapa case yang kemarin di Malang ya Pak YK ya? Case-nya betul Pak, kejadiannya ada. Oh ya? Ya, akhirnya intermediasi dan kemudian diskusi juga disampaikan dan alhamdulillah teman-teman menjelaskan dengan lebih clear. Pak YK ada di tengah-tengah, wajib pajaknya ada. Jadi sebelum kalau bahasanya itu pre-assessment court lah kira-kira. Nah kalau itu kita bisa tuntaskan, lebih enak kita menjalankan aktivitas kita masing-masing. Oke. Ada apa di Malang? Kita tunggu teman-teman. Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Ada apa di Malang? Kita tunggu. Kita putar lagi ya. What happened di Malang? Pak anggota Pak YK, beberapa kali saya ketemu dan coba kita lakukan upaya terobosan lah paling tidak. Jadi sebelum dari ombudsman memanggil, paling tidak yuk kita verifikasi terlebih dahulu case-nya seperti apa. Oke, apa itu? Karena yang kami harapkan ya kalau memang case-nya memang betul-betul sudah clear ya kita follow up. Oke. Ada berapa case yang kemarin di Malang ya Pak YK ya? Case-nya betul Pak, kejadiannya ada. Ya, akhirnya intermediasi dan kemudian diskusi juga disampaikan dan alhamdulillah teman-teman menjelaskan dengan lebih clear. Pak YK ada di tengah-tengah, wajib pajaknya ada. Jadi sebelum kalau bahasanya itu
pre-assessment court lah kira-kira. Pre-assessment court. Nah, kalau itu kita bisa tuntaskan, lebih enak kita menjalankan aktivitas kita masing-masing. Oke teman-teman, ini masih nggak jelas ya. Ini masih nggak jelas apa yang terjadi di Malang. What happened in Malang? Teman-teman, apa yang terjadi di Malang? Katanya sebuah terobosan. Terobosan apa nih? Katanya diselesaikan. Apa yang diselesaikan nih? Apakah ada sebuah kasus? Apakah ada sebuah masalah? Apakah ada sebuah pengaduan? Apa ini? Kita bongkar yuk teman-teman. Coba teman-teman dikasih komentar deh. Lu mau nggak kita bongkar teman-teman ya? Kalau mau kita bongkar, gue terbang ke Malang teman-teman ya. Kita sekalian liburan ke Malang. Sekalian kita bongkar apa yang terjadi di Malang teman-teman ya. Kita mau tahu nih. Karena ini bau-bau Rafael Alun teman-teman ya. Karena Rafael Alun kalau nggak salah punya restoran di Malang. Kalau kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan gue nggak salah ingat ya. Jadi di Malang ini sangat unik teman-teman ya. Ternyata Malang ini yang gue dengar cukup unik teman-teman ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Apa yang terjadi di Malang sebenarnya ya. Nanti kita lihat. Yang menjadi landasan pada waktu kami bertemu dengan Pak YK dan beberapa tim dari Ombudsman. Yuk kita verifikasi di awal sebelum kasus betul-betul kita dudukkan. Kita teliti, di Ombudsman juga teliti, memanggil kami, dan kami akan memberikan respon yang lebih komplit. Respons yang komplit. Oke. Nanti teman-teman ya, kita akan tanya ke Ombudsman apa sih yang terjadi di Malang ya, supaya ini nggak blur, supaya ini nggak abu-abu, supaya ini nggak terjadi kesimpang siuran informasi. What happened in Malang? Nanti kita tunggu teman-teman ya, bagaimana kejelasan informasinya, apa yang terjadi di Malang sebenarnya. Ada apa case yang sedang dialami. Ada beberapa kejadian dan alhamdulillah kita bisa jalankan Pak. Jadi secara Apakah ini berhubungan dengan kasus gua? Tapi kan kasus gua bukan Malang ya. Kasus gua kan di KPP Taman Sari ya. Gua sudah pengaduan juga ke DJP juga sudah, ke Ombudsman juga sudah. Tapi rasanya bukan kasus gua ya. Tapi kasus siapa ini? policy bagus, secara hasil pun juga memuaskan, indikator kinerja pun juga jalan ya Pak YK ya. Jadi sama-sama kita mendapatkan, dan kami pun juga tenang Pak. Kalau kita bisa cover, teman-teman saya yang ada di lapangan ini pun juga merasa, oh yuk kita dalam pipeline yang sama. Karena kemarin waktu yang di Malang pun, ya kami yang ada di pusat yang coba kita dudukkan. Malang. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila, dan saya pun juga memahami bahwa Ombudsman ini ada di seluruh Indonesia. Ini menjadi penting kemarin kita duduk Pak YK, bagaimana kita membuat teman-teman Ombudsman di seluruh Indonesia dan kami yang ada di seluruh Indonesia juga bisa engage Pak. Apa maksudnya Jadi ini ya? ini yang menjadi penting, kalau kita bisa ngobrol di depan, paling tidak kasus-kasus bisa kita selesaikan lebih cepat lagi. Kalau kita bisa ngobrol di depan, kasus-kasus bisa diselesaikan dengan cepat lagi, lebih cepat lagi. Maksudnya apa ya teman-teman ya? Coba teman-teman coba lu komentar teman-teman ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa guys? Apa maksudnya? Gua nggak ngerti. Coba teman-teman di komentar apa maksudnya beliau ini, apa yang terjadi di Malang, dan maksud kata-katanya seperti apa sih? Ini kata-kata yang sangat-sangat bersayap nih. Ini bau-bau Rafael Alun nih teman-teman ya. Bagaimana maksudnya nih teman-teman ya? Nah kemarin kami dengan Pak YK rembukan yuk kita bikin PKS yuk kan gitu kira-kira. Ada beberapa isu yang coba kita dorong di PKS supaya penyelesaian aduan tadi menjadi lebih cepat. Kami tidak mencoba untuk mengurangi aduan. Penyelesaian aduan menjadi lebih cepat, tetapi tidak berusaha mengurangi aduan. Maksudnya bagaimana, Bos? Terlalu bersayap kalimatnya. Pak, karena aduan itu berasal sepenuhnya dari masyarakat. Mereka yang merasakan, mereka yang mengadu. Tapi bagaimana pengaduan gua gimana, Pak Bos? Pengaduan gua gimana, Pak Dirjen? kita menangani, inilah yang menjadi titik simpul pada waktu kita bergerak untuk sama-sama bersepakat membuat perjanjian kerjasama. Untuk menangani kasus atau menangani aduan tentu dibutuhkan data dan informasi. Dan yang kemarin kita juga rembukan, diskusi, ngobrol, mana-mana yang kita bisa dudukkan, yuk kita dudukkan di awal. Supaya apa? Supaya tadi, nggak perlu kita ujung mengundang, tapi kita udah tahu kondisi case-nya sejak dini, kita bisa mitigasi dengan sebaik-baiknya. Dan ini kita memiliki kesepahaman itu. Dan sepakat dengan yang disampaikan Pak YK tadi. Setelah ini saya ingin kumpulkan juga nih Pak. Karena kami punya 34 kantor wilayah, 352 kantor pelayanan pajak setara eselon 3, dan ada sekitar 260-an kantor setara eselon 4. Heavy dengan aktivitas dengan wajib pajak. Nah saya ingin kumpulkan nanti dengan teman-teman Ombudsman di masing-masing daerah, yuk kita kumpul supaya penanganan yang ada di pusat maupun di daerah
sama. Ini yang menjadi titik Waduh, cerita PKS yang kita inisiasi ini. bagaimana maksudnya Dan ini? kalau masalah data, saya minta tolong Pak Kanwil yang ada di sini, yuk kita bisa lebih clear lah kira-kira data seperti apa yang harus kita letakkan, karena ini adalah kasus. Oke, Pak Kanwil, kira-kira data apa mau diletakkan? Data gua, data pengaduan gua bagaimana Pak Kanwil? Saudara S bagaimana? Kak Kanwil Jakarta Barat? Dan di sisi yang lain kami juga istilah cerita menjalankan ke patsun kerahasiaan data. Jadi dengan PKS ini akan lebih memudahkan kita untuk saling sharing dan cerita mengenai data. Dan satu terakhir dapat kami sampaikan di sini bahwa peningkatan kapasitas menjadi penting. Karena kasus pajak Pak, ini mohon maaf nih Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Ombudsman ya. Kasus pajak itu sangat variatif, macam-macam. Undang-undangnya aja ada 6 Pak. Undang-undang kami itu ada 6, PPH ada, PPN pajak pertambahan nilai ada, PBB ada, bea material ada, itu 4 undang-undang material. Ya, terus? Belum lagi yang sering disangkut ceritakan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Satu undang-undang sendiri. Belum lagi kita bicara undang-undang KUP. Tata cara berinteraksi kita dengan wajib pajak. Minimal kami punya 6 Pak. Ya, terus belum lagi nanti kita ngikut undang-undang pidana pada waktu kita melakukan penegakan hukum. Ya, terus? Nah, maksud saya ya kita memulai dari sesuatu. Setelah PKS ini mungkin teman-teman saya minta sharing. Kira-kira bagaimana kita melakukan aktivitas sehingga minimal kita memiliki pemahaman perspektif yang sama terlebih dahulu pada waktu menjalankan undang-undang. Nah, baru kita bicara data, kita verifikasi sampai titiknya tadi. Apa follow up yang akan kita tindak lanjuti. Jadi gambarannya itu, dan saya sangat mengucapkan terima kasih Pak mewakili institusi, Pak Ketua, Pak Anggota, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di Ombudsman. Insya Allah semuanya kalau kita bisa berjalan bersama, tidak ada yang sulit untuk kita lakukan, tidak ada yang terlewatkan apabila kita bisa melaksanakannya dengan bersama-sama. Dan mudah-mudahan ke depan memberikan dampak yang baik bagi kita, bagi Ombudsman, bagi kami, dan juga bagi organisasi, dan juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menjadi semakin lebih tinggi. Kami akhiri, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Dirjen, omongannya sangat-sangat sopan, sangat-sangat baik, tetapi sangat bersayap, sangat nggak jelas, sangat membingungkan. Maksudnya apa? Pertama, apa yang terjadi di Malang, Pak Dirjen? What happened in Malang? Yang kedua, Bapak maksudnya apa sih dengan Ombudsman ini? Mau apa sih sebenarnya? Yang ketiga, Bapak tadi bilang, kalau ada masyarakat pengaduan kasih tahu gitu kan. Kalau nggak salah tadi dia ngomong gitu ya. Pak Dirjen, pengaduan gue dari 2021 sampai sekarang belum ada yang diproses oleh Bapak Dirjen. Oke? Tolong Pak Dirjen diproses ya. Pak Justinus bagaimana? Ada di sana kan Pak Justinus kan? Ada di situ kan ya? Nah, silakan Pak Justinus, tolong dong ya. Gua ada nomor telepon, ada WA. Oh ya, Bapak Kakanwil, Jakarta Barat, Pak Saudara S, bagaimana Saudara S? Jangan dong pakai tangan orang untuk menghantam gua. Punya telepon gua kan, tinggal telepon. Punya WA gua kan, tinggal WA saja. Bapak ada masalah apa dengan gua? Tinggal selesaikan baik-baik. Oke? Jangan pakai lapor-lapor orang ke kode etik. Oke? Oke, Pak Dirjen, kita tunggu ya. Ada apa di Malang dan teman-teman gimana ya? Coba deh lu komentar teman-teman ya. Kalau lu mau komentar, lu mau tahu apa yang terjadi di Malang, coba dikasih tahu gua ya. Apakah kita perlu angkat berita ini teman-teman ya, biar kita datang ke Malang, biar kita survei apa yang terjadi di Malang, teman-teman ya. Oke? Sampai jumpa teman-teman.